Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang patologi dan terminologi medis cedera kepala, leher, torak, abdomen, punggung bawah ya. Juga tulang belakang, lumbar, dan panggul. Akan Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, oke, bisa sudah terlihat ya, teman-teman. Ya, nah, patologi hari ini kita akan membahas tentang pengantar cedera, patologi, cedera berdasarkan wilayah tubuh, terminologi medis terkait memahami cedera tulang belakang. Nah, sekarang kan pengantar cedera ya. Nah, definisi dan penyebabnya cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi pada jaringan tubuh akibat trauma eksternal. Pastinya ya, kalau yang namanya cedera pasti dari eksternal dulu gitu ya. Nah, setelah itu penyebab umumnya kecelakaan lalu lintas contohnya ya. Jatuh akibat olahraga bisa juga ya, dan kekerasan fisik. Faktor risikonya usia lanjut, pekerjaan berisiko tinggi, dan kurangnya langkah-langkah pencegah efektif. Dan di sini ada tanda dan gejala, ada cedera kepala, itu biasanya pusing, kehilangan kesadaran, atau nyeri pada area kranium. Adapun cedera torak, nah itu kesulitan bernapas, nyeri dada, atau memar di area torak. Adapun cedera leher, nyeri dan kekakuan pada leher, gangguan mobilitas atau pembengkakan. Nah, diagnosa dan pengobatannya ini biasanya pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya pastinya ya. Bisa juga dengan CT scan, MRI gitu untuk melihat jaringan kerusakan pada jaringannya atau frakturnya yang sebelah mana nih. Frakturnya remuk atau hanya potong saja misalkan ya. Nah, ini untuk mengevaluasi fungsi motorik dan sensoriknya. Dan pengobatan konservatif itu biasanya cedera ringan, sering diatasi dengan obat pereda nyeri, imobilisasi, atau terapi fisik untuk pemulihan fungsi tubuh. Dan yang selanjutnya ada intervensi bedah, cedera berat, seperti pendarahan interna di kepala atau fraktur tubuh tulang belakang yang tidak stabil membutuhkan operasi untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah kondisi memburuk. Yang selanjutnya rehabilitasi jangka panjang, pasien dengan cedera berat sering memerlukan terapi berkelanjutan untuk mengembalikan mobilitas dan fungsi tubuh serta dukungan psikologis untuk mengatasi dampak cederanya. Nah, di sini ada juga yang namanya patologi cedera berdasarkan wilayah tubuh. Nah, ini ada yang namanya cedera kepala dan leher. Nah, cedera tengkorak, fraktur, hematoma, atau trauma yang menyebabkan kerusakan mekanis pada tulang tengkorak. Adapun cedera otot, kontusi, edema otak, atau pendarahan intrakarnial akibat trauma kepala. Adapun cedera leher, cedera pada tulang belakang, leher, ligamen, atau saraf yang dapat menyebabkan gangguan mobilitas atau fungsi neurologis. Nah, ini ada contoh cedera torak atau abdomen ya. Kalau ini di leher ya, patah tulang rusuk, cedera umum akibat trauma langsung di dada, menimbulkan nyeri hebat saat bernapas dan meningkatkan risiko kerusakan organ dalam seperti paru-paru dan hati. Memar paru-paru, kerusakan jaringan paru akibat dampak trauma menyebabkan gangguan pernapasan, penumpukan cairan di paru dan risiko infeksi seperti pneumonia. Adapun trauma perut, cedera yang mengakibatkan kerusakan organ dalam sampai ke lambung, hati, ginjal disertai gejala seperti pendarahan internal, distensi perut dan nyeri lokal. Nah, di sini ada cedera punggung bawah dan tulang belakang lumbar. Cedera tulang belakang lumbar trauma pada vertebra lumbar yang dapat menyebabkan nyeri fungsi kronis, kelumpuhan parsial, atau ketidakmampuan berjalan jika saraf utama terpengaruh. Ada herniasi diskus intervertebralis, kondisi di mana cakram intervertebral bergeser keluar dari posisinya menekan saraf di punggung bawah sering menyebabkan nyeri menjalar ke kaki dan pelemahan otot. Nah, cedera panggul juga ini patah tulang panggul, cedera serius yang sering terjadi akibat jatuh dan ketinggian atau kecelakaan lalu lintas
dapat menyebabkan nyeri hebat, pendarahan internal, dan imobilitas sementara. Kerusakan organ panggul pun di sini trauma yang mengenai rongga panggul berisiko melukai organ vital seperti kandung kemih, rektum, atau organ reproduksi, sering disertai komplikasi fungsi organ jangka panjang. Yang ketiga ada terminologi medis terkait. Nah, ini ya ada CT scan, teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar tubuh secara detail, untuk mendeteksi juga pendarahannya seperti apa, patah tulangnya seperti apa, cederanya seperti apa pada kepala, leher, dan torak. Ada juga MRI yang tadi ya disebutkan ya. Ini untuk melihat medan magnet tinggi yang dapat memberikan visualisasi jaringan lunak seperti saraf tulang belakang yang cedera atau disfungsi organ. Adapun fungsi tulang belakang, prosedur bedah yang menggabungkan dua atau lebih segmen tulang belakang menggunakan implan untuk memulihkan stabilitas setelah cedera. Adapun istilah diagnosis dan prosedural, dekompresi, operasi untuk mengurangi tekanan pada saraf atau sumsum tulang belakang akibat patahan atau pembengkakan, dan tanda gejala dan singkatannya adalah LOCH ya, kehilangan kesadaran akibat trauma kepala yang dapat menandakan kerusakan serius pada otak atau pendarahan internal. Ada tetraplegia, kondisi lumpuh pada keempat anggota tubuh termasuk dada dan otot pernapasan akibat cedera tulang belakang di segmen servikal. Adapun paraplegia, kelumpuhan yang mempengaruhi bagian tubuh bawah seperti panggul dan kedua tungkai, sering diakibatkan cedera di tulang punggung bawah. Adapun SP spinal precaution, precaution, langkah-langkah pencegahan untuk melindungi tulang belakang dari kerusakan lebih lanjut selama proses evakuasi dan perawatan. Adapun di sini ada kondisi dan implikasinya, pendarahan internal, cedera di area abdomen atau toraks yang dapat menyebabkan pendarahan di organ dalam tanpa tanda eksternal, mempengaruhi tekanan darah dan fungsi organ vital. Ada disfungsi organ, cedera langsung pada leher dan torak dapat merubah rusak organ penting seperti paru-paru, jantung akibat pada gagal nafas. Ada kerusakan saraf periferal, cedera dapat memotong konektivitas saraf otot, mengakibatkan sensasi nyeri, mati rasa, atau bahkan kehilangan fungsi motorik di area tertentu. Ada instabilitas tulang belakang, kerusakan struktural pada tulang belakang lumbar atau punggung yang dapat menyebabkan deformitas, nyeri kronis, dan perlunya imobilisasi terus-menerus. Yang keempat, memahami cedera tulang belakang. Nah, ada fraktur tulang belakang, kerusakan atau patahnya tulang belakang akibat trauma langsung atau tekanan berat. Ada pun cedera kompresi, kerusakan tulang belakang karena tekanan vertikal yang sering menyebabkan penurunan tinggi tulang, cedera saraf tulang belakang, gangguan pada saraf yang menyebabkan rasa sakit, kelemahan, atau kehilangan fungsi motoriknya. Adapun gangguan motorik dan sensoriknya, ini ada gangguan fungsi motorik yaitu penurunan kemampuan motorik seperti kelumpuhan ya, jadi lumpuh, kesulitan dalam menggerakkan tubuh ya, fungsinya hilang. Adapun kegangguan sensorik, penurunan atau hilangnya persepsi sensasi termasuk rasa sakit, nyusu, sentuhan gitu jadi baal gitu ya. Dan kerusakan saraf perifer ini koneksi saraf yang menyebabkan permasalahan sensorik dan motorik sistem alami. Adapun faktor risiko dan pencegahannya ini adalah identifikasi pola aktivitas berisiko tinggi seperti olahraga ekstrim, kecelakaan kendaraan, dan jatuh. Pencegahannya gunakan APD ya, seperti helm, pelindung punggung, terutama dalam aktivitas yang berisiko. Jika memang berisiko harus ada safety-nya, harus dilakukan APD. Ada pun edukasi mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya tindakan pencegahan dan latihan daya tahan otot. Selalu olahraga juga pastinya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, kita alhamdulillah ya sudah selesai teman-teman ya. Nah, 1000 cukup sekian ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.